Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum kali ini, saya ingin mengulang sedikit karena masih ada beberapa pertanyaan yang masuk kemarin di Telegram tentang kontainer registry. Kemudian yang praktikum minggu lalu juga masih banyak yang bingung karena kita hanya memakai lab yang sudah ada yang memang buat praktikum hands on, tapi kita tidak mempraktekkan secara langsung sebenarnya fungsinya itu kayak gimana. Jadi saya coba menjelaskan secara pelan ya. Jadi saya akan mengulang sedikit tentang kontainer registry. Jadi di sini kan ada tiga ini ya, tiga hal. Di sini ada klien, di mana klien itu kita, yaitu yang mengakses Docker, itu bisa build, yaitu membangun sebuah image, kemudian kita pull atau mengambil sebuah image, atau run, kita menjalankan sebuah image. Nah, image yang ada itu dalam Docker host. Docker host ini kita anggap sebagai sebuah server, client server, dan ada satu lagi namanya registry yang ada di dalam Docker host sebenarnya di dalam. Jadi registry berbeda dengan kontainer. Nah, registry ini gimana ya jelasannya? Simpelnya gini, dia adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan image, menyimpan kumpulan aplikasi tadi yang akan dijadikan sebuah image, itu disimpan di registry. Nah, jadi saat kita membuat image Docker, kita membuat sebuah image Docker, kita Docker build ini ya, kita membuat sebuah image Docker. Saat kita membundle aplikasi, kita memasukkan aplikasi yang dibutuhkan tadi, kita membundle aplikasi-aplikasi tersebut menjadi sebuah image. Nah, image itu yang akan kita simpan ke dalam registry ini. Jadi kumpulan aplikasi dijadiin sebuah image dan image-nya disimpan ke registry sebelum nanti dideploy ke dalam Docker host ini. Sebelum dideploy. Jadi pertanyaannya kok nggak langsung aja sih, nggak langsung ke Docker host-nya ini? Kenapa nggak langsung ke server? Untuk image-nya tadi nggak langsung ditaruh di servernya aja, kan lebih gampang gitu kan? Ya simple sih. Ya karena kita nggak mungkin menginstal satu node atau satu server untuk Docker. Jadi kalau misalnya kita mau menginstal satu node atau satu server untuk Docker itu, jadi itu nanti pasti kita akan banyak menginstal di dalam itu. Kita akan banyak banget menginstal sebuah image, kita install image banyak banget yang akan kita install ke dalam. Yang justru tujuan kontainer itu adalah menghemat resource, malah memperbanyak resource. Memperbanyak memakan resource, jadi nggak efektif. Baik kalau misalnya kita punya satu server aja, kalau kita punya banyak server kan repot untuk menginstal satu persatu di server ini, server B lagi install, server C install, itu repot. Makanya disimpan di dalam namanya registry biar nggak repot. Contohnya gini, saya sebagai developer menyimpan sebuah image ke dalam registry. Jadi nanti kalau misalnya kalian sebagai developer lain, nanti kita akan coba praktekkan. Kalian sebagai developer lain, itu tinggal mendownload aja registry-nya, image-nya. Mendownload image-nya dari registry ini. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Kalian tinggal download, developer lain juga tinggal download image yang ada di registry tersebut. Jadi lebih simple. Nah, beda dengan kontainer ini ya. Jadi apa sih bedanya registry sama kontainer? Nah, kalau kontainer itu, jadi ibaratnya gini, di dalam registry kan ada image. Image itu kumpulan aplikasi kan. Nah, kumpulan aplikasi yang sudah dibundle. Nah, ketika image itu di running di dalam sebuah Docker host, maka dia akan menjadi sebuah kontainer. Simpelnya seperti itu.
Jadi image itu adalah sebuah aplikasi yang belum di running. Ketika di running, dia akan menjadi sebuah kontainer, jadi sebuah service baru di dalam Docker host, dalam sebuah server. Jadi kita bisa menjalankan beberapa kontainer dari image yang sudah ada. Jadi anggaplah ini cuma satu image ya. Ini cuma satu image isinya kumpulan aplikasi ini. Nah, dalam server kita bisa menjalankan image ini dalam 4 kontainer yang berbeda. Jadi setiap service tidak saling bertabrakan. Jadi dalam sebuah server, terutama web server kan lebih banyak kayak gitu ya. Lebih banyak menggunakan image untuk setiap kliennya nanti biar tidak bertabrakan. Jadi klien A menggunakan kontainer A, klien B menggunakan kontainer B, tapi sebenarnya image-nya itu cuma satu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika di running itu namanya kontainer. Jadi bahkan kalau misalnya ya kita ngapus kontainer ini, apa yang terjadi dengan image? Ya tetap ada, image-nya tetap ada utuh. Kontainer aja yang dihapus. Jadi image-nya itu tetap utuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi berbeda ya, ketika di running maka akan dikemas menjadi sebuah kontainer. Oke, kita lanjut. Nah, kontainer registry yang paling banyak dipakai itu ada 3, yaitu Docker Hub, alamatnya hub.docker.com, Google Container Registry, alamatnya cloud.google.com/container main registry. Kemudian AWS Elastic Container Registry ada di AWS Amazon.com ID ECR. Jadi di sini ada tempat kalian bisa membuat mendownload image-image di dalam container registry. Jadi ini kumpulan container registry lah intinya. Nah, kita akan coba untuk mengakses di Docker aja ya, Docker Hub aja ya. Nah, di Docker Hub nanti kalian tinggal ke sini aja. Ke sini, ya benar. docs.docker.com. docs.docker.com. Kita mau download Dockernya. Jadi kalian tinggal ke sini, tinggal nanti di sini ada dokumentasinya semua, bagaimana cara menjalankan, build image dan segala macamnya. Ada di sini orchestration yang terakhir untuk sebenarnya harusnya kelompok ke-9 kemarin yang saya tidak sempat presentasi. Itu nanti kita coba praktekkan nanti. Besok-besok tapi bukan sekarang. Kita ke dasarnya aja dulu. Ya di sini banyak dokumentasi yang kalau misalnya kalian mau coba, silakan langsung dicoba. Tanpa harus nunggu instruksi juga bisa. Nah, di sini kumpulannya. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau download Docker, di sini ada 3 untuk Mac, Windows, dan Linux. Di sini saya coba untuk pakai Windows saja ya, karena saya pakai Windows sekarang. Jadi tinggal klik aja. Nah, nanti sini download from Docker Hub. Jadi yang perlu diingat adalah kalian kalau mau download Docker Hub ini, kalian harus register dulu, daftar dulu. Gratis kok, gampang. Nanti kalian tinggal register, kemudian download, install. Ingat ya, ini untuk memakan koneksi yang cukup lumayan, ada 300-200 mega kayaknya, saya lupa tadi itu. Jadi kalian tinggal download di sini aja, kemudian kalian install, next finish. Kalau misalnya di Linux, Mac itu kan ada panduannya masing-masing nanti. Oke ya. Setelah itu nanti kalian tinggal install, ikuti panduannya, restart, kemudian nanti dia akan jalan seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini ada try running a container, copy paste this command into your terminal and then come back. Jadi kalian bisa mencoba menjalankan perintah ini di dalam terminal atau kalau di Windows command prompt. Kita coba. Ini kok nggak bisa di paste ya. Biasanya klik kanan langsung paste. Nggak mau. Oke, langsung ketik manual aja docker.
dia otomatis nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi ada yang running satu docker yang running, nanti statusnya akan jadi seperti ini. Oke, setelah kalian install, setelah kalian coba running, kemudian kita akan coba untuk sebenarnya kita bisa untuk membuild sebuah image, tapi itu nanti kita coba dulu image yang sudah ada. Nah, di mana kita cari image-nya ya? Tadi di container registry tersebut. Yang kita pakai container registry yang kita coba di sini adalah Docker Hub, hub.docker.com. Di sini ada banyak registry yang image yang bisa kalian pakai. Nah, contohnya ini tadi udah saya cari. Contohnya misalnya kalian mau pakai image Mongo, tinggal kalian search di sini Mongo, enter. Nah, nanti di sini muncul hasil pencariannya. Nah, di sini ada official image, ada yang enggak. Nah, yang official image itu adalah image yang memang benar-benar resmi dipublish oleh Docker. Jadi seperti itu. Ini. Jadi yang akan kita pakai ini. Kita klik aja, buka. Nah, di sini ada quick reference-nya. Di sini ada tag-nya. Bisa kalian baca-baca sendiri. Di sini ada versinya. Dan masih banyak how to use this image. Kalau kalian mau coba-coba itu silahkan, bisa. Nah, kita coba install dulu deh. Install image-nya. Ya, di sini kalian sudah ada copy paste to pull this image. Nah, kita kalau misalnya pakai beberapa sistem operasi ini kan ada. Nah, untuk Windows sama semua sih perintahnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil image Mongo ini, kita pakai perintah ini. Tapi sebelumnya kita tes dulu ya. Kita cek dulu image apa aja sih yang sudah ada di komputer kita. Melihat daftar image apa aja yang sudah ada di komputer kita. Perintahnya docker spasi image. Nah, tadi ini yang pertama kita jalankan. Docker getting started tadi. Yang pertama kita jalankan tadi itu adalah image yang ada di komputer kita. Tagnya latest, image ID-nya seperti ini. Dibuat 3 minggu yang lalu dengan ukuran 24 mega, 24,8. Nah, kita belum punya yang Mongo ini, makanya kita mau ambil image tersebut. Nah, dengan perintah docker pull Mongo. Karena yang kita mau pull adalah image Mongo. Enter. Using default tag latest. Itu nanti bisa kita kalau mau ganti versinya juga bisa. Ini nanti dia akan mendownload sesuai dengan kecepatan internet kalian. Jadi ini kalau nggak salah ada 200-an mega. Ya tergantung dengan kecepatan internet kalian. Kalau misalnya kenceng ya cepat juga selesainya. Karena ini punya saya masih agak lambat. Jadi mungkin ini videonya saya pause dulu. Nanti kalau udah selesai saya play lagi biar untuk menghemat waktu video. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi saya sudah berhasil menginstal. Jadi kalau sudah berhasil di-pull mengambil image dari Docker Hub ini akan terlihat tampilannya seperti ini. Jadi pull complete. Semuanya download newer image terbaru dari untuk Mongo, image Mongo. Jadi ini berarti sudah berhasil. Kita sudah berhasil mengambil image Mongo tadi. Nah, kemudian ketika sudah berhasil, jadi untuk memastikan aja bahwa kita berhasil nggak sih menginstal atau mengambil image Mongo tadi, ya perintahnya sama tadi, pakai docker image yang pertama kali. Nah, tadi cuma ada docker getting started. Nah, sekarang ada image Mongo dengan ukuran file 388 mega. Jadi kalau mau download siapin koneksi ya. 388 itu kalau misalnya untuk paket data itu banyak banget loh. Jadi
siapin koneksi aja kalau memang mau prakteknya seperti ini. Oke. Kemudian untuk kita udah punya nih, image-nya. Gimana sih cara nge-post image-nya? Nah, sebenarnya bisa lebih gampangnya itu kan semuanya kita pakai terminal ya, command prompt. Jadi kalau kita mau hapus image itu perintahnya docker rmi. Rm itu berarti remove image ya, rmi spasi mongo. Nah, yang kita mau hapus adalah mongo, deleted. Nah, semuanya udah ke delete. Jadi kalau kita lihat lagi image, docker image cuma ada satu image yang ada di komputer kita. Oke, untuk praktikum hari ini silakan dicoba masing-masing. Nanti akan kita bahas lanjutannya. Jadi saya pengen bahas lanjutannya aja semua, memulai dari build image baru dan segala macam, itu nanti kita bahas di belakang. Oke, untuk partisipasinya praktikum hari ini saya ucapkan terima kasih. Sehat semua teman-teman. Sampai ketemu lagi habis libur lebaran. Karena minggu depan nampaknya dari kalender akademik juga sudah menyatakan bahwa sudah nggak ada kuliah minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.